Oke, pertempuran melawan Delta memang menandai battle sengit selanjutnya yang akan para shinobi hadapi. Nah, bayangkan dengan karma saja, perebutan seorang wadah itu menimbulkan dampak besar seperti ini. Amukan Delta itu serta emosi dari sang Hokage demi mengamankan Kawaki. Nah, Naruto memang sempat mengulur waktu sambil mencari informasi itu, tetapi Delta pada akhirnya mengetahui akal bulus Naruto sampai akhirnya pertempuran klimaks mereka itu terus berlanjut hingga akhir. Nah, rasa tanggung jawab dari seorang Naruto serta siapa nih yang akan merasa menjadi beban di sini nanti. Nah, gambaran besar dari cerita 199 ini kemungkinan ada lanjutan adaptasi dari chapter 32, dimana seharusnya kita akan melihat aksi Kawaki ini menjadi tembok penyelamat dari Uzumaki Himawari. So relax, ini akan tambah menarik, buat kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gambaran besar dari cerita yang akan datang, Boruto 199 Rasa Tanggung Jawab. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, seperti yang kita lihat, Delta itu memang sempat beberapa kali menendang tubuh Naruto hingga tersungkur, tetapi beberapa kali pula serangan itu ditahan oleh si Hokage. Nah, pertempuran itu akhirnya masih berjalan sangat imbang, dimana belum ada di antara mereka berdua yang terluka berat satu sama lain. Oke, Boruto episode 199 ini akan ditayangkan normalnya pada tanggal 16 Mei 2021, dimana jika mengacu dalam chapternya itu harusnya adalah adaptasi dari chapter 32, dimana memiliki judul sebagai Rasa Tanggung Jawab. Oke, kita mulai ceritanya. Nah, serangan habis-habisan Delta terus saja dihadang oleh Naruto si Hokage itu, tetapi kali ini mereka benar-benar serius dalam battle tersebut. Bahkan beberapa kali keduanya itu terkena pukulan dan tendangan telak, tetapi Delta bahkan acap kali menggunakan kakinya tersebut untuk membuat pijakan dan melompat lebih tinggi. Nah, ada adegan dimana dengan kaki itu Delta ini bisa memanjangkan ukurannya dan menghujam arah ke Hokage. Namun beruntungnya nih, beberapa kali pula ia melakukan itu, Naruto selalu saja bisa menghindarinya. Momen inilah yang akan membuat Naruto itu akhirnya akan mengeluarkan salah satu tekniknya yang hebat dahulu, Yoton Rasen Shuriken. Nah, seperti yang kita tahu nih, Rasen Shuriken sendiri adalah teknik jarak jauh terkuat dari Naruto, dan dengan ditambah Yoton, Delta sempat hancur kakinya itu. Namun secepat itu pula dia juga bisa pulih kembali. Nah, ini yang membuat Naruto cukup heran, padahal itu adalah salah satu serangan terbaik dari Naruto sendiri. Tetapi di sini Naruto akhirnya paham bahwa tubuh Delta itu adalah direkonstruksi dengan teknologi ilmiah ninja, artinya mau berapa kali hancur kakinya atau bahkan tangannya itu, dia akan tetap bisa memulihkan dengan sangat mudah. Nah, di sini dalam chapternya Naruto sempat bergumam dan bingung seperti ini. Sebenarnya aku ingin menyerang badannya dengan serangan besar, tetapi kalau aku serang dia dari depan, besar kemungkinan kalau dia akan menyerap seranganku. Bagaimana baiknya? Si Hokage ini sepertinya mikir keras nih. Sementara Delta dengan raut wajah sinis itu tambah jengkel karena lawannya memang sesama monster. Nah, di sini Boruto yang merasa dirinya seperti beban itu bahkan mengatakan kalau kita di sini tidak bisa menggunakan jutsu atau rencana cadangan, mereka hanya bisa melihat dan menunggu adanya celah. Nah, sementara Boruto yang kesal itu lain halnya pula dengan Kawaki nih. Dia mengatakan seperti ini, bodoh, berhentilah berpikir lebih. Hokage sudah bilang kalau kita tidak boleh ikut campur. Kau mengerti apa maksudnya? Kalau kita ikut-ikutan, dia tidak akan bisa bertarung dengan fokus. Nah, akan ada perdebatan menarik nih antara si tahu keadaan Kawaki dan yang sok tahu keadaan Boruto. Nah, sudut pandang Boruto itu melihat bahwa dari tadi ayahnya itu hanya bertahan dan dia ingin bekerja sama untuk memecah perhatian musuh. Sementara Kawaki nih yang jengkel dengan Boruto itu, sudut pandangnya mengatakan justru yang saat ini memimpin pertarungan adalah Hokage. Mereka hampir seperti menari di lantai dansa. Memang kalau dilihat dalam pertarungannya sih, Naruto memang belum sepenuhnya menggunakan kekuatan besarnya itu. Tapi menurut Kawaki nih, Hokage sedang menuntun Delta sehingga serangannya itu tidak mengarah ke kita. Dalam artian Kawaki, Boruto, dan Himawari harus aman dahulu. Nah, Kawaki juga menambahkan nih, bahkan dia melakukannya sambil mencari peluang untuk melancarkan jutsu. Jadi kalau dengar Boruto, intinya dia mampu menangannya sendiri. Dan dengan kata lain, kekuatan sejati Hokage jauh melebihi Delta. Wah, emang menarik nih analisa dari Kawaki. Dia sepertinya bisa melihat lebih luas daripada Boruto sendiri. Dan benar saja, Naruto mengajar muka Delta hingga tersungkur. Nah, spekulasi Kawaki mengatakan jika pertarungan ini terus berlanjut, Hokage akan menang dengan mudah. Asalkan satu hal, tidak ada campur tangan dari luar.
Nah, kembali ke pertempuran nih, Delta yang mencoba menyerang balik itu berkali-kali menambah daya ledaknya, bahkan Naruto juga menambahkan sesuai perkiraannya. Di sini Delta memang menganalisa bahwa si Hokage ini memiliki daya tarung setinggi ini serta kemampuan regenerasi. Orang ini benar-benar istimewa. Nah, Delta mengatakan seperti itu. Basa-basi kedua monster ini memang sempat terjadi, bahkan Naruto masih mengatakan agar Delta menyerahkan dirinya dengan patuh. Tentunya agar tidak terjadi luka yang bertambah banyak lagi. Tetapi seperti Delta yang kita perkirakan, dia menghiraukan perkataan Hokage dan langsung dam, sinar laser itu dari matanya langsung mengarah ke tubuh Hokage. Nah, Naruto yang shock itu beruntung sekali, refleksnya sangat cepat. Dampak dari sinar laser itu menimbulkan ledakan yang sangat besar di sekitar itu, bahkan membuat Naruto nyaris saja terluka nih. Nah, inilah momen yang lagi-lagi menggoyahkan Boruto dan ia bingung lagi apa yang terjadi ini barusan. Ia menganggap jika lawan ayahnya itu memiliki tenaga yang sangat besar, sementara Kawaki mengingat jika itu adalah serangan yang menakutkan dari Delta. Jadi itu bukan hanya tenaganya saja. Menurut penjelasan Kawaki ini, tadi itu adalah tembakan sinar laser penghancur yang dikembangkan guna menghadapi kemampuan regenerasi. Kawaki juga menambahkan bahwa sel tubuh akan rusak jika sampai terkena serangan itu. Jadi walaupun dengan tubuh seperti Kawaki sendiri atau kemampuan regenerasi dari Hokage, seseorang tidak akan sembuh jika terkena serangan sebesar itu. Apakah keadaan saat ini berbalik? Nah, Naruto memang shock setelah melihat Delta melakukan hal semacam itu. Bahkan ia mengatakan jika itu adalah teknik yang sangat menakutkan dan sangat buruk kalau tadi itu sampai terkena dirinya. Nah, akan tetapi nih, Naruto juga memiliki asumsi sepertinya konsumsi cakranya juga sebanyak jutsu tingkat tinggi lainnya, sehingga Delta pasti tak bisa asal menggunakannya lagi. Nah, ternyata itu memang benar karena Delta sendiri mengakui akan hal tersebut. Di sini nih, Naruto juga sempat mengatakan seperti ini. Walaupun serangan kejutanmu barusan cukup menakutkan, itu tak akan terulang lagi karena mustahil untuk cakramu yang sudah terkuras itu, Delta. Lalu dengan amarah itu, Delta kembali melompat dan mengarah ke Hokage. Nah, di sana nih, tampak Naruto sudah pasang kuda-kuda dan benar saja ia bisa menangkap tinju Delta, tapi permasalahannya Delta bisa melayangkan tendangan ke wajah Hokage ke-7 itu. Nah, momen seperti inilah memang sepertinya terbalik karena Delta sendiri menyerang habis-habisan si Hokage itu. Pukulan demi pukulan, akan tetapi dalam keadaan terdesak seperti itu, Naruto masih sempat-sempatnya melancarkan tendangannya kepada Delta dan kita tahu membuatnya mundur sejenak. Nah, Naruto itu mengatakan seperti ini. Bagus, kalau aku bisa membuatnya terus membuang cakra, aku akan membuka celah untuk menyerang dengan Rasengan, Tebayo. Nah, Delta yang sangat marah itu kembali menyerang, memukul dan menendang Hokage. Lalu tiba-tiba nih, karma itu bangkit karena emosi tidak tahan lagi melihat ayahnya kalah. Nah, Boruto ngamuk dan menggunakan Rasengan. Nah, ini adalah salah satu sumber kesalahan fatalnya. Kawaki bahkan mengatakan seperti ini. Jangan bodoh Boruto, berhenti di situ. Nah, tetapi usahanya gagal. Delta melihat semua hal itu dan bergumam. Kau pikir apa yang sudah kau berbuat, bocah? Nah, di sini nih, Boruto yang mengatakan itu adalah Rasengan siluman, tetapi Delta sendiri juga paham itu adalah Rasengan yang tak kasat mata. Delta tahu akan hal itu karena drone miliknya itu juga masih aktif di atas dan mengawasinya pertempuran mereka. Lalu tiba-tiba untuk kedua kalinya itu Delta menyerap Rasengan milik Boruto. Dan dengan cepat kilat nih, Delta itu langsung memukul Boruto hingga tersungkur. Konsentrasi Naruto buyar sudah saat itu. Nah, karena hal ini pun Delta juga terpikirkan ide nih untuk mengalahkan Hokage itu dengan cara yang lain. Ia mengambil Himawari dan mencengkeram kerah baju miliknya itu. Lalu tiba-tiba Delta melemparkan Hima ke atas. Nah, Boruto Naruto yang panik itu akhirnya akan melihat di mana Delta bersiap menggunakan laser itu, dan benar saja nih, Delta melakukannya. Nah, di sini Naruto memang sempat ikut melompat ke atas melindungi Himawari, tetapi ia juga tak sempat lagi nih. Lalu tiba-tiba, boom, ledakan besar dan asap tebal itu menyelimuti Himawari. Lalu semua orang terkejut saat itu jika yang menjadi tembok penghalangnya adalah Kawaki, sementara Naruto memeluk putrinya itu. Nah, Naruto, Delta, Himawari yang ketakutan itu bahkan shock jika orang seperti Kawaki sampai mengorbankan hal semacam ini. Oke, lalu di sini secepat itu pula Naruto langsung mendekati Kawaki dan berusaha membangunkannya meski tidak sampai pingsan nih. Naruto sangat terharu Kawaki mengorbankan tubuhnya demi menolong Himawari dan Hokage sendiri. Nah, inilah momen yang sempat membuat Delta sangat shock. Bagaimana mungkin nih Kawaki bisa berbuat itu untuk mereka semua? Lalu bagaimana Boruto? Ya, dia di sini itu sangat panik. Dia mencoba minta maaf ke semua orang, terutama kepada Kawaki. Nah, Kawaki di sini menambahkan kalau serangan itu tadi sempat kena kepada Hokage, maka kita semua akan tamat juga. Jadi menurutnya itu semua sama saja. Nah, Kawaki menatap kepada Himawari dan Boruto dan mengatakan seperti ini. Yang jelas soal vas bunga kemarin, dengan ini kita impas Boruto. Nah, inilah momen dimana Kawaki dan Boruto ini sepertinya akan menjadi akrab nih.
Setelah kejadian itu, Delta itu memang sempat shock beberapa saat, tetapi ia kembali ngamuk lagi bahwa menurutnya semua orang di hadapannya itu sangat menyebalkan, bahkan ia menambahkan seperti ini. Mau sampai mana kalian membuatku jengkel sampai kalian puas? Nah, itu tadi adalah pertarungan lanjutan antara Delta serta Naruto. Namun sedikit lebih rumit lagi nih setelah Kawaki itu ikut terlibat, di mana tangannya juga terkena laser Delta itu. Dan lalu siapa yang akan bertanggung jawab di sini nanti terhadap tangan Kawaki? Nah, inilah mungkin yang akan mendasari kenapa pada akhirnya Naruto itu akan memberikan tangan buatannya itu kepada bocah karma itu, dan akan terhubung jika suatu saat nanti cakra Naruto itu melemah dan Kawaki kita tahu akan bisa merasakan cakra Naruto tersebut. Nah, sungguh pertempuran yang sangat epik nih. Kita akan tunggu dan saksikan battle fullnya ini di episode mendatang. Dan sebagai tambahan, bagaimana kalau kita juga breakdown soal Yoton Rasen Shuriken itu dan kemampuan dari regenerasi? Sepakat nggak? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai cerita full Boruto 199 nanti, dimana adaptasi dari chapter 32 Rasa Tanggung Jawab. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.